Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi Idhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Thumma salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-qail fi ahadi hadithihi syarif. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas wa ala alihi wa ashabihi wa jami'at ba'ihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidat yang kami hormati dan kami ta'zimi, wabil khusus nakhussu bidzikri guru kita bersama Bapak Imam kita. Sama-sama kita doakan atalallahu umurahu wa sahhaha jasadahu wa yasarallahu umura dunyahu wa ukhrahu amin ya rabbal alamin. Pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta segenap jajarannya tanpa terkecuali, yang juga sangat-sangat kami hormati dan kami ta'zimi, teristimewa hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir dan masih bertahan di masjid yang kita cintai, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, istiqomah di dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah, memperbanyak taubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kebutuhan kita, baik hajat dan kebutuhan itu berkaitan dan berhubungan langsung dengan duniawi kita, lebih-lebih berkaitan dengan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, jamaah salat subuh yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, jamaah salat subuh yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, merupakan HUTRI atau Dirgahayu yang ke-80. Mohon keikhlasannya dan keridhaannya, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah sebagai rasa bentuk wujud berterima kasih kita kepada beliau-beliau, kepada mereka-mereka para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, yang telah mempersembahkan kemerdekaan, yang telah mempersembahkan kepada kita sangsaka merah putih bisa berkibar di seluruh penjuru Nusantara. Semoga dan semoga semua perjuangan yang telah mereka perjuangkan untuk bangsa dan negara ini Allah terima. Semoga dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, dan semoga beliau-beliau semua para pahlawan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah salat subuh yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamthilan dan perumpamaan seumpama jikalau ibarat kata atau apapun yang searti dan senada. Sekali lagi hanya sekedar perumpamaan dan tamthil semata. Jika ternyata sangsaka merah putih yang merupakan lambang negara kita saat ini sedang sakit, kemudian rasa sakit yang ia alami dapat mampu membuat sangsaka merah putih itu berbicara, dan isi di balik perkataan atau pembicaraan sangsaka merah putih itu berupa kalimat tanya, bisakah luka yang teramat dalam ini akan sembuh? Bisakah kekecewaan dan keputusasaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara kita ini pada akhirnya nanti akan kikis? Adakah kemungkinan kita dapat mampu merangkak naik ke atas permukaan bumi dari jurang yang teramat sangat dalam nan curam? Apakah api akan berkobar-kobar lagi? Akankah asap akan membubung lagi memenuhi angkasa tanah air? Akankah kita akan saling bertabrakan lagi satu sama lain, saling menjarah antara satu sama lain dengan pengorbanan yang tidak terkirakan? Adakah kemungkinan kita sudah betul-betul mengerti dan memahami akan esensi yang sejati apa sih yang sedang kita alami? Atau adakah kemungkinan kita tahu persis kemana tujuan, arah langkah? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang bagaimanakah cara melangkah dengan baik, tepat, dan benar? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, jujur dan berani mengakui bahwa ternyata yang melakukan kesalahan bukan hanya mereka, bahwa ternyata yang melakukan perbuatan dosa bukan hanya ia, akan tetapi juga kita. Dan jika memang demikian adanya, maka sudah barang tentu yang perlu utama kita lakukan adalah justru pembenahan diri, penyembuhan diri dari segala sesuatu apapun yang memang mungkin harus kita benahi, dari segala sesuatu yang mungkin memang harus kita sembuhkan, agar supaya sakit yang sedang kita derita ini benar-benar sembuh total. Sejenak bersama-sama kita renungkan sebuah nasihat dari sang penebar agama Islam di bumi Nusantara ini, melalui tembangnya, melalui syairnya, yakni beliau Kanjeng Sunan Ampel.
ler iler ler iler tandure wasumiler ta ijo royo royo tak senggota manten anyar. Kanjeng Sunan Ampel seakan-akan beliau baru hari ini bertutur kepada kita. Padahal semenjak 5 abad tahun yang silam beliau telah mengeja tentang kehidupan kita. Alfa, beta, alif, bata. Kebingungan kita dari sejarah ke sejarah untuk memaknai tentang segala sesuatu yang justru kita mengalaminya sendiri, namun belum atau bahkan tidak ada jaminan sampai hari dan detik ini kita telah betul-betul mengerti dan memahami. Yaitu tentang sejarah suatu negeri yang puncak kerusakannya disebabkan oleh penghuninya yang belum cukup mampu mengerti dan memahami bahwa betapa berharganya arti makna daripada sebuah kemerdekaan. Ler ilir, menggeliatlah dari matimu tutur sang Sunan, siumanlah daripada pingsanmu, bangun dan bangkitlah. Sungguh negeri ini adalah merupakan rahmat sepenggal surga yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di mana rahmat sepenggal surga ini seakan-akan menunjukkan bahwa surga pernah bocor kemudian mencipratkan keindahan dan kenikmatan serta keindahannya, di mana cipratan dan keindahan daripada rahmat sepenggal surga itu bernama Indonesia Raya. Tentu saja engkau boleh bercocok tanam aneka ragam macam kesejahteraan apapun yang engkau mampu dan engkau mau. Juga tidak akan pernah mungkin engkau menjumpai dan mendapati makhluk Tuhanmu mati kelaparan di tengah-tengah bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra nan subur ini, di mana tongkat dan batu menjadi tanaman. Bahkan engkau bisa mengadakan pesta temanten anyar, pengantin pembangunan melebihi dari apa yang pernah dicapai oleh negeri-negeri lain yang manapun. Karena negeri rahmat sepenggal surga ini sungguh sangat-sangat luar biasa kaya raya. Namun ternyata mungkin kita memang belum betul-betul mampu mensyukuri rahmat sepenggal surga ini, sehingga yang terjadi adalah mewabahnya anak bangsa yang berlomba-lomba bercocok tanam ketidakadilan dan panen-panen kerakusan. Jah angon
Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh toto tiro. Melalui bait atau tembang ilir-ilir ini Kanjeng Sunan Ampel beliau tidak menuturkan Pak Jenderal, Pak Jenderal. Beliau juga tidak menuturkan Pak Insinyur, Pak Insinyur, juga bukan yang lain, akan tetapi Kanjeng Sunan Ampel beliau menuturkan cah angon bocah pengembala. Di balik bait syair tembang ilir-ilir ini Kanjeng Sunan Ampel beliau juga tidak menuturkan penekno pelem kuwi. Beliau juga tidak mengatakan penekno sawuh kuwi, akan tetapi blimbing bergigir 5. Terserah apa kata tafsirmu mengenai yang 5. Yang jelas pohon yang licin itu lunyu-lunyu penekno harus ada orang yang naik memanjatnya. Harus naik dipanjat sampai ia berhasil memetik buah belimbing bergigir 5 itu, bukan ditebang apalagi diperebutkan. Dan air saripati daripada buah belimbing bergigir 5 itu pada akhirnya nanti akan kita pergunakan untuk basuh dodotiro, untuk mencuci pakaian nasionalisme kita. Pakaian adalah akhlak, pakaian adalah moral, pakaian adalah sistem nilai, dan pakaian adalah yang membedakan manusia untuk layak disebut dirinya sebagai manusia. Jika saja engkau tidak percaya, maka pergilah ke tempat-tempat keramaian atau berdiri tegaklah engkau di tengah-tengah pasar, kemudian copotlah pakaianmu, maka pada saat itu engkau akan hilang harkat martabatmu sebagai manusia. Dan air saripati blimbing bergigir 5 itu yang akan kita pergunakan untuk basuh dodotiro, untuk mencuci pakaian nasionalisme kita. Dan orang yang harus memanjat pohon yang licin itu adalah bocah angon. Bocah angon adalah merupakan simbol daripada seorang pemimpin nasional, seorang pemimpin yang sejati, seorang pemimpin yang dirindukan dan didambakan oleh rakyatnya, seorang pemimpin yang betul-betul memikirkan akan nasib bangsa, negara, serta rakyatnya. Tira tira
Kumitir bedah ing pinggir Tandamana jlumatana kanggo sepo mengko sore. Disadari ataupun tidak disadari, atau bahkan kita betul-betul sadar dan menyadari bahwa tanpa diduga dan tanpa dinyana, pakaian nasionalisme kita toto tiro kumitir bedah ing pinggir. Ternyata ada koyak, ada yang robek ing pinggir di bagian tepinya. Maka tidak ada kata lain sebagai anak bangsa, lebih-lebih kepada mereka pemimpin-pemimpin nasional yang kita banggakan, Dondomono, jahitlah kembali, sulamlah kembali agar pakaian nasionalisme itu layak dan kembali pantas untuk kita kenakan menuju kanggo sepo mengko sore, untuk memasuki waktu senja, untuk menyambut akan hadirnya malam. Matahari yang terbit dari ufuk timur, dia tidak akan selamanya berada di tengah, ada di timur. Akan tetapi perlahan namun pasti, maka ketika sudah tiba waktu ketetapan takdir, sang mentari itu pun harus tenggelam di ufuk barat. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surao mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi sebelum semuanya itu terlambat, maka sebagai anak bangsa memiliki kewajiban untuk memperbaiki segala apa yang memang harus kita perbaiki, agar supaya sakit yang dialami oleh sang saka merah putih ini dapat mampu dan betul-betul sembuh total. Ya surao maka jawablah oleh kalian semua, hai anak-anak bangsa. Jawablah dengan tegas, lugas dan jelas. Jawablah dengan kompak, serentak dan bersama-sama. Iyo sendiko dawuh sami'na wa ata'na, wahai paduka Kanjeng Sunan Ampel. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, jamaah salat subuh yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari dirgahayu yang ke-80 tahun ini, kalau saja para pahlawan yang gugur itu bisa hidup kembali dan mereka memiliki permohonan atau permintaan kepada kita sebagai anak bangsa yang telah mereka persembahkan
sebuah kemerdekaan, dan itu adalah merupakan anugerah dan karunia yang sangat monumental dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para pahlawan itu tidak meminta apa-apa kecuali satu kepada kita sebagai anak bangsa. Agar supaya apa? Agar supaya kita betul-betul berpegang teguh terhadap apa yang telah tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, agar supaya kita sebagai anak bangsa betul-betul dapat mampu memaksimalkan diri, mengoptimalkan diri di dalam mengamalkan dan menerapkan apa yang telah tertuang pada Pancasila yang merupakan asas bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pancasila telah mengajarkan kepada kita berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila telah mengajarkan kepada kita sebagai bangsa yang luar biasa, besar, tidak ada sedikit pun ruang dan celah, tidak ada sedikit pun rela apabila ada anak bangsa yang menganut faham-faham komunisme, faham ateisme, animisme dan lain sebagainya. 6 agama yang diakui oleh bangsa kita dan berketuhanan yang Maha Esa bagi kita sebagai umat muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Pancasila juga mengajarkan kepada kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari Sabang sampai Merauke, penghuninya adalah manusia, dan Pancasila mengajarkan kita agar betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya dan pandai memanusiakan manusia dengan berbekal keadilan. Adil memang tidak harus sama, akan tetapi keadilan itu akan tampak maksimal ketika sebagai anak bangsa menyamaratakan perlakuan tanpa perlu pandang bulu, tanpa perlu membedakan yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Indonesia adalah merupakan salah satu belahan negara di dunia yang ada di ujung timur, dan kita memiliki budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, etika, moral, unggah-ungguh dan sopan santun. Maka Pancasila mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia, pandai memanusiakan manusia, berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, etika dan moral. Pancasila juga mengajarkan kepada kita arti makna daripada sumber kekuatan yang bernama Persatuan Indonesia. Memang tidak bisa kita pungkiri dan memang tidak pernah dan tidak akan pernah bisa kita hindari. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, berbeda warna kulit, berbeda budaya, berbeda bahasa, dan nyaris semuanya itu berbeda. Akan tetapi Pancasila telah mengajarkan kepada kita, silahkan dengan perbedaan yang kita miliki, akan tetapi Bhinneka Tunggal Ika jangan sampai lepas daripada kita sebagai anak bangsa. Adalah seumpama warna-warni indah pelangi yang menggelantung indah di atas petala langit raya. Akibat kerja sama antara panas dan hujan. Mejiku hibiniu, merah tidak merasa lebih cantik daripada jingga. Jingga tidak merasa lebih hebat daripada hijau. Hijau tidak merasa lebih gagah daripada kuning. Kuning tidak merasa lebih elok daripada nila. Dan nila pun tidak merasa lebih dibandingkan dengan warna ungu. Mereka berbeda dalam hal warna, akan tetapi mereka terangkai dalam satu kesatuan yang bernama
pelangi yang kemudian mempersembahkan keindahannya di atas petala langit kepada seluruh jagat semesta raya ini. Pancasila juga mengajarkan kepada kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, damai, tentram, dan sentonya suatu bangsa dan negara itu bergantung kepada siapa orang yang sedang memimpinnya. Ketika seorang pemimpin menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, di mana kebijakan yang ia ambil tidak hanya diperuntukkan hanya segelintir kelompok, golongan, apalagi partai, akan tetapi dia kemanapun berada, kemanapun kedua kakinya melangkah, semboyannya tetap dari rakyat, untuk rakyat. Dan pada sila yang kelima, ta'kidan wa taukidan lima qablahu, diulang untuk kedua kali sebagai bentuk penekanan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu, hendaklah kalian berlaku adil. Kenapa? Sebab karena adil itu adalah aqrabul taqwa, lebih dapat mampu mengantarkan pelakunya mendapatkan nilai-nilai muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keadilan itu terkikis dan nyaris habis, atau bahkan ia betul-betul hilang, sirna entah kemana, maka jangan harap bangsa atau negara atau bahkan suatu negeri itu merasakan kedamaian dan ketentraman. Ketika suatu bangsa sudah hilang keadilannya, tidak menutup kemungkinan dia lebih dekat kepada kehancuran. Hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah salat subuh yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa idh qala Musa liqaumihi اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ingatlah, tidakkah engkau ingat, yaitu di mana ketika beliau Nabiullah Musa berkata kepada kaumnya, liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum, wahai umatku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Yaitu di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun dengan ma'unahnya, turun dengan nusrah dan pertolongannya, turun dengan kudrat dan iradatnya kepada kalian, idh anjakum min ali fir'aun, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan dan menyelamatkan kalian daripada kejahatan, kezaliman seorang pemimpin yang zalim dan lalim, Fir'aun namanya, yang telah menjajah dan mengintimidasi kalian dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan saat ini kalian sudah ditolong oleh Allah, kalian sudah terbebas daripada kejahatan dan kezaliman seorang raja yang bernama Fir'aun beserta bala tentaranya itu.
Yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tidakkah kalian ingat wahai kaumku, di mana Fir'aun memiliki kebijakan, maka setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh dan membiarkan anak-anak wanita yang lahir hidup dalam kehinaan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan kalian telah merasakan bahwa di balik semua itu adalah merupakan bala, ujian, cobaan yang sangat luar biasa berat untuk kalian pikul, untuk kalian rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat yang selanjutnya Allah juga berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di balik penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, maka siapapun di antara hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nun taukid tsaqilah yang pasti dan pasti akan Allah berikan tambah apabila nikmat itu telah disyukuri oleh hambanya. Namun jikalau ternyata sebaliknya, apabila seorang hamba itu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, inna adzabi lasyadid. Jikalau memang sangsaka merah putih, jikalau memang seumpama kita sebagai anak bangsa saat ini rasa sakit itu tak kunjung ada obatnya, maka kita sebagai rakyat jangan-jangan kita kurang pandai syukur, mensyukuri, kurang pandai berterima kasih kepada Allah, kurang pandai bersyukur dan berterima kasih kepada mereka-mereka jasa-jasa para pahlawan yang telah mempersembahkan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya demi kemerdekaan, demi dua warna merah putih untuk dapat berkibar di negara kesatuan Republik Indonesia. Atau bahkan jangan-jangan sangsaka merah putih ini sudah hilang keadilannya, bahkan tamak, rakus, dan loba kian mewabah dari jajaran tertinggi sampai terendah, atau dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di tempat yang mulia ini, seiring dengan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, sekedar untuk menghibur dan hiburan untuk kita, sekurang-kurangnya untuk menampik dan menepis rasa pesimisme, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tai'asu mir rahmatillah." Dan sementara dalam ayat yang lain, "Wala taqnatu mir rahmatillah." Wahai hambaku, janganlah kalian berputus asa akan rahmat Allah. Mungkin penyakit yang sedang kalian memang sudah sangat luar biasa parah, akan tetapi ketika kalian masih tetap menanamkan dengan kuat dan kokoh di dalam hati, batin, dan jiwa kalian akan arti makna optimisme, yakin dan percaya Indonesia akan baik-baik saja, maka di hari yang mulia ini sama-sama kita bermunajat, memohon, mengemis kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia Raya tetap jaya. Semoga Indonesia dan sangsaka merah putih tetap bisa berkibar ila yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, jamaah salat subuh yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini bukan ceramah, akan tetapi renungan untuk kita semua.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.